Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matis sihhati wal afiyati was salamah wa an'ama alaina bi ni'matil istiqlal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa ashabihi al-athhar. Ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Allahumma arhamna bil Quran. Tidak bosan kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dari lubuk hati sanubari yang paling dalam tentunya,
dari lubuk hati sanubari itu, maka refleks lisan kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama panjang umur, sehat. Sehat Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Disempurnakan lagi tentu dengan nikmat iman Islam, alhamdulillah. Ditambah lagi dengan nikmat kemerdekaan yang bahasa Arabnya itu Al-Istiqlal, diabadikan dengan nama sebuah masjid di Indonesia ini, tepatnya di DKI Jakarta. Nikmat kemerdekaan yang ke genap berapa? 81 apa 71? 81 ya, bukan 91, bukannya. Alhamdulillah. Pertanyaannya tentu, betulkah kita ini sudah benar-benar merdeka? Nah, itu yang jadi renungan. Ya, nggak usah dijawab ya. Namanya pertanyaan apa itu? Dalam bahasa itu ya pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya. Mungkin masing-masing ada yang bilang udah, ada yang bilang belum ya. Ya. Terutama apa? Kemerdekaan ya pribadi kita sendiri yang sudah mampu menyingkirkan, melawan hawa nafsu. Jadi kalau masih diperbudak dengan nafsu, nah, berarti belum merdeka ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi pembawa acara menyampaikan tasyakur, tausiah sekaligus tasyakur dan doa dari nikmat kemerdekaan ini. Yang pertama, kita akan paham, kita akan bersyukur kalau pertama kita tahu siapa pemberi nikmat itu. Bersyukur, ya, kepada siapa bersyukurnya itu ya. Maka sebagai seorang mukmin muslim, tentu bersyukurnya itu kepada Allah sang pemberi nikmat. Maka dia disebut dengan Rabbul Alamin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, ada dua aspek syukur itu. Yang pertama tentu kepada Allah, dan yang kedua kepada sesama. Karena la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada sesama, kepada manusia. Kepada siapa terima kasih kita kepada sesama manusia ini? Tentu kepada orang yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Kan sudah tidak ada, bagaimana cara berterima kasihnya? Inilah barangkali yang menjadi tausiah kita pada malam hari ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kemerdekaan Republik Indonesia ini enggak bisa melepaskan peran umat Islam, khususnya adalah peran para ulama-ulama kita, peran pejuang-pejuang muslim kita.
Saya tidak mengatakan bukan berarti non-muslim tidak ada, namun hanya sekian persen saja, dan itu kita harus meyakini. Karenanya para pendahulu kita mengajarkan dalam salah satu alinea pembukaan itu, mengajarkan bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita semua, anak-anak didik kita diajarkan dengan itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, ya, dan seterusnya, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Jadi inti dari pembukaan itu ada dua hal. Yang pertama mengajarkan bahwa kemerdekaan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesungguhan perjuangan para ulama, para tokoh-tokoh kemerdekaan ini. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, umat Islam tidak hanya sekedar merebut, tapi lebih daripada itu, ya, di samping memperjuangkan, merumuskan, bahkan mempertahankan melalui perjuangan pergerakan fisik ataupun gagasan-gagasan kebangsaan. Beberapa peran tersebut antara lain satu tokoh-tokoh ulama kita yang tidak asing seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol sampai Cut Nyak Din. Kita hafal betul dulu perang Diponegoro itu dari tahun 1825 sampai 1830. Kayaknya anak-anak kita sekarang mungkin belum tentu hafal kayaknya, ya. Gak tahu penyebabnya apa, memang kurikulum yang selalu berganti dan berubah, ya, atau memang ada pemalsuan sejarah, kita juga nggak tahu, ya. Yang kedua itu resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, ya, dari Nahdlatul Ulama, yang mewajibkan umat Islam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mewajibkan sebagai bentuk ibadah yang pada puncaknya itu memicu pertempuran 10 November di Surabaya, dikenal dengan apa? Arek-arek Surabaya. Kemudian Laskar Rakyat, pembentukan militer, para militer berbasis masa Islam, Hizbullah dan Sabilillah, yang bergerak di garis depan pertempuran, yang itu merupakan cikal bakalnya TKR dan TNI ABRI. Masih ingat saya ketika bersama dulu dengan almarhum Kiai Haji Nurul Anwar itu tadarus Quran bersama dengan salah satu komandan Kodim di sekitar Bekasi Utara sana, Babelan sana. Sambutan komandan Kodim itu, ya, beliau sampaikan TNI nggak ada arti apa-apa tanpa ulama. Masya Allah, ya. Ungkapan tawadu dari seorang pimpinan, ya, kepada salah satu ulama kita.
Kemudian juga adanya syarikat Islam yang dipimpin Hos Cokro Aminoto. Itu kita hafal banget dulu kalau ujian-ujian sejarah itu ya. Ada sejarah umum, ada sejarah nasional, kenceng banget itu ya. Guru-guru kita mengajarkan itu. Apalagi kalau kita ke madrasah sanawiyah, itu lebih detail lagi sejarah Islamnya itu ya. Itu menjadi satu organisasi masa modern yang pertama dan menanamkan kesadaran politik, kesetaraan bagi rakyat. Demikian juga Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan fokus pada modernisasi pendidikan, sosial dan kesehatan. Sementara Hadratus Syekh itu lebih membangun kepada basis pesantren. Jadi kalau mau cari pesantren ya banyaknya di NU. Kalau mau cari pendidikan formal ya banyaknya di Muhammadiyah. Keduanya saling melengkapi ya. Kemudian bagaimana persiapan dalam perumusan itu? Ada dua organisasi ya, berupa BPUPKI dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang tokoh-tokohnya ini Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim. Bukan Agus Salim ini ya. Iya, ini ayah aja dulu. Alhamdulillah qadarullah itu ayah ditakdirkan bareng-bareng Pak Harto mendampingi langsung anak buah Pak Jenderal Sudirman ya. Cuman kalau Pak Harto kan langsung berkarir, kalau ayah udah bebas tugas aja ya. Semoga ya para pejuang negeri ini Allah tempatkan di alam kuburnya riyad min riyadil jannah. Demikian juga Abi Kusno Cokro Sujoso juga aktif menyusun konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu lagi jiwa kebangsaan, kompromi 18 Agustus, pemimpin Islam menunjukkan kebesaran jiwa dengan menyetujui penghapusan 7 kata dalam Piagam Madinah. Apa 7 kata itu? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi sila pertama itu, Ibu Bapak ya, kita ingat-ingat kembali, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebenarnya nih dengan 7 kata ini, coba saya tanya ini ada pemaksaan kepada agama lain tidak? Enggak ada ya? Atau ada merugikan yang lain enggak gitu? Sama sekali tidak ada ya. Nah jadi kenapa kok mengusulkan supaya kalimat itu dihapus? Nah, ini jelas bahwa ada di antara mereka yang tidak suka kalau umat Islam itu menjalankan syariat Islam. Nah, jadi memang negatifnya ini ya udahlah, agama yes, tapi Islam no. Sampai muncul dulu kan akhirnya aliran kepercayaan Islam, oh Islam. Tapi kalau ada perintah, ada aturan Islam, gimana dengan sholat nanti aja dulu lah, nantilah ya. Zakat, oh zakat bagus tuh dipungutin ya. Tapi kalau saatnya jihad dan perintah-perintah lain, nah, nanti dulu ya. Jadi negatifnya begitu.
Orang hanya mengaku mengklaim sebagai muslim, tapi ketika berbicara tentang aturan hidup, ini nanti dulu ya. Belum saatnya dan seterusnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sekali lagi kebesaran jiwa para pemimpin kita. Wes ropopo ya. Akhirnya 7 kalimat itu dihilangkan ya. Sebenarnya dari permasalahan sedih kita sedih ya. Itu kan sebenarnya sama sekali tidak merugikan non muslim, tidak merugikan. Kita tidak maksa non muslim, enggak. Cuma kita ingin orang Islam itu konsisten dengan keislamannya gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari Pancasila itu semuanya bersumber dari Quran. Contoh sila pertama itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Mana yang punya ajaran keesaan ya? Islam ya. Walaupun semuanya juga ngaku esa semuanya ya. Diplomasi, sekali lagi Kiai Haji Agus Salim memimpin pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara Timur Tengah seperti Mesir dan Saudi. Dan itulah negara yang pertama mengakui kemerdekaan ini. Jadi kalau ada istilah ya anti Arab, anti Timur Tengah, itu aneh ya. Aneh. Sementara dua negara itulah yang betul-betul mendukung kemerdekaan Indonesia ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada resolusi jihad yang disampaikan tadi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tanggal 22 Oktober itu. Seruan penting yang selanjutnya memicu mobilisasi rakyat secara masif dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan nikah Belanda. Jadi memang setelah 17 Agustus itu memang penjajah datang kembali. Berarti kan ini para ulama kita ya begitu kuat mempertahankan kemerdekaan ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman penjajah kembali itu setelah 17 Agustus yang diboncengin nikah, tiba-tiba Indonesia melucuti tentara Jepang sekaligus mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Permohonan Presiden Soekarno, pemerintah RI yang masih muda belum memiliki tentara nasional. Presiden Soekarno mengirim utusan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk minta fatwa. Luar biasa ya. Walaupun ada di antara ulama kita Profesor Dr. Buya Hamka itu dapat fitnah ada rencana pembunuhan kepada presiden dan sempat masuk dalam penjara, tapi akhir-akhir hayat Presiden Soekarno itu minta disolatkan Buya Hamka. Sudah memfitnah tapi minta disolat. Tapi sebegitu lapang legowonya tetap Buya Hamka memaafkan dan menyolatkan jenazahnya. Subhanallah ya. Bagaimana fatwanya Hadratus Syekh ini ya. Hadratus Syekh menyampaikan ya, dan itu
membuat konsolidasi ulama di Surabaya di tanggal 21-22 itu, mengumpulkan seluruh konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura. Deklarasinya apa? Pertemuan itu melahirkan bahwa Rasulullah jihad yang menetapkan bahwa membela tanah air dari penjajahan itu merupakan kewajiban agama dan fardu ain, bukan fardu kifayah lagi, fardu ain, ya, bagi setiap muslim, ya. Dampaknya apa? Maka santri dan rakyat secara masif, fatwa itu mengubah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang semula bernuansa politik menjadi tugas suci keagamaan. Ribuan santri, kiai serta anggota laskar Hizbullah dan Sabilillah dari berbagai daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah bergerak menuju Surabaya. Dan meningkatnya puncak perlawanan itu, semangat dari resolusi itu memicu bentrokan sengit melawan sekutu di Surabaya yang berjuang pada tewasnya pimpinan pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penyambung gelora Bung Tomo dengan pidato-pidatonya. Kalimat apa yang disampaikan? Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang takut dengan pekikan takbir itu, ya, itu sama dengan Belanda, ya. Ngapain takbir-takbir gitu kan? Padahal yang dikhawatirkan Belanda, yang ditakutkan itu ucapan takbirnya itu. Jadi ucapan takbirnya Bung Tomo itu menggemparkan, seperti suara Allah yang disampaikan oleh Nabi ketika ingin dibunuh dalam satu peperangan itu Daksur, ya, membuat lepasnya pedang. Maka demikian pekiknya takbir yang disuarakan oleh Bung Tomo itu juga dengan para pasukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mengingatkan kita kembali bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata hadiah, tapi perjuangan para ulama kita dan umat Islam saat itu, ya. Maka tentu kewajiban kita, ya, tak lain dan bukan adalah mensyukuri kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang syukur, maka tentu adalah senangnya dalam hati. Hati merasa gembira dengan nikmat itu. Yang kedua dengan lisan tentu. Dan yang ketiga, hampir para ulama mendefinisikan syukur itu isti'malun ni'am lima khuliqat li ajlihi. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Maka dengan nikmat kemerdekaan yang sudah Allah berikan ini, tentu yang pertama menjadi satu muhasabah diri, apa saja yang sudah kita lakukan, ya, untuk negeri ini, ya. Tentunya masing-masing punya peran-peran tersendiri. Sebagai pengusaha, tentu jadilah pengusaha yang baik. Sebagai guru, ya, dan seterusnya, pejabat dari RT, RW, lurah dan seterusnya, bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah. Maka setelah kita diajarkan para pendahulu kita, maka sangat tepat, pas gitu, ya, kalau di hari yang sangat mulia ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, berdoa dan peningkatan ibadah kita kepadanya. Maka mari sama-sama kita mohon kepada Allah dengan umul Quran, dengan niatan semoga
para ulama kita, pejuang-pejuang muslim kemerdekaan kita. Yang pertama, Allah terima pengabdian perjuangannya. Yang kedua, Allah tempatkan di satu tempat taman-tamannya surga. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ahli baitih, khususan abaina wa ummina jadina jadatina, khususan ila ruh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Amin Nur, Kiai Haji Nur Anwar, Kiai Haji Nur Ali, wali kafatil muslimin wal muslimat, khususan Suryadi Syarif Hidayat Son Ilaru. Silahkan boleh menyebut para orang tua kita, guru-guru kita. Bi barakatih wa karamih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, menundukkan pandangan, tentunya mengkhusyukkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima doa kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hari yang penuh berkah ini kami bersimpuh di rumah-Mu di tempat terbaik ini, menyampaikan rasa syukur atas genap 81 tahun nikmat kemerdekaan yang Engkau kurniakan kepada bangsa kami Indonesia ini. Ya Allah, ampunilah segala khilaf, kesombongan, kelemahan dan keangkuhan kami dalam menjaga amanah negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah peringatan kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan dimanapun saja berada, saudara-saudara kami yang melaksanakannya, sebagai sarana muhasabah dan perenungan bagi kami. Ya Allah, sadarkanlah kami. Ya Allah, sadarkan para pemimpin kami dan rakyatnya. Ya Allah, untuk senantiasa membela kebenaran, menolak kezaliman, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mempersatukan, jauhkan bangsa kami dari perpecahan, permusuhan dan adu domba. Rekatkan tali persaudaraan di antara kami dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, agar kami mampu melangkah bersama menuju Indonesia yang berkeadilan, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, curahkan rahmat dan ampunan-Mu kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan negeri ini, para ulama-ulama kami, santri-santrinya juga. Ya Allah, bimbing generasi penerus bangsa ini agar mampu menjalankan perjuangan dengan karya, integritas dan akhlak yang mulia. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan perkumpulan kami pada malam hari ini yang mencucurkan rahmat-Mu, dan jadikan perpisahan kami selepas ini yang melebur segala dosa kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan juga dosa kami dan kedua orang tua kami. Kasihani keduanya. Ya Allah, sebagaimana keduanya mengasihi kami di waktu kecil. Mereka yang masih bersama dengan kami, barokahkan kehidupannya, jadikan sisa hidupnya untuk mengabdi kepada Engkau. Orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya sebagai taman-taman surga.
Ya Allah, buat guru-guru kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini, mengisinya dengan mengajar, menyampaikan ajaran-Mu ya Allah. Juga ampunkan segala dosa dan salahnya, terima semua pengabdiannya. Andai mereka sudah tidak ada mendahului kami, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya juga sebagai taman-taman surga. Ya Allah, kami yang diwarisi generasi dengan kemerdekaan ini ya Allah, jadikan kami generasi yang pandai mensyukuri atas setiap nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena setiap nikmat itu ya Allah pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh-Mu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu setiap nikmat pasti akan ditanya di hadapan-Mu kelak nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kabulkan doa kami, sempurnakan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari ke depan kita juga diingatkan dengan satu momen yang tidak kalah penting, yaitu peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagai tanda cinta kita, sebagai tanda mahabbah kita, yuk sama-sama kita bersolawat secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan beroleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Yuk sama-sama sallallahu Bayangkan kalau Nabi akan menggandeng tangan kita nanti di yaumul akhir nanti. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sekali lagi sallallahu. Bayangkan kalau Nabi nanti kita akan memberikan syafaat kepada kita. Bayangkan kalau Nabi akan memberikan air minum kepada kita di telaga Kautsar nanti. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi. Kurang lebih mohon maaf bila ada cara atau lainnya kekeliruan dalam memandu kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Allah kita mohon ampun billah fi sabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.